Dengan pertimbangan yang tadi, maka majelis memutuskan tidak boleh membedah mayat orang muslim. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga berfatwa yang sama mengenai hukum bedah mayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di AMD Story, Make Sure Stories. Guys, apa kabar kalian semua? Sorry banget, AMD Story baru upload video lagi. Ya karena kesibukan, karena gue kerja dan benar-benar lagi padat banget. Ya kurang lebih udah beberapa bulan gue gak upload video. Oke, dan pada akhir-akhir ini kita disuguhkan di media sosial, di YouTube, bahkan banyak di TV nasional tentang berita Irjen Pol Verdi Sambo dengan rentetan kasusnya yang lagi didalami oleh pihak kepolisian. Yang mau gue bahas pada kali ini adalah tentang otopsi itu sendiri, guys. Dan Brigadir J ini sebenarnya sudah diotopsi kemarin, entah gue lupa tanggal berapa, dan akan dilakukan otopsi ulang. Ya, simak dulu yang satu ini. Sebenarnya guys, dalam prakteknya ada kalanya perintah ini tidak terlaksana guys. Mayat masih dibiarkan berhari-hari, bahkan berminggu, malah ada yang bertahun-tahun. Ya, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang dikehendaki guys. Salah satu dari sekian alasan itu, ya tujuannya itu ya untuk membedah mayat, untuk otopsi tadi. Dan tujuan dari pembedahan mayat secara garis besar itu dapat dibagi menjadi dua guys. Yang pertama itu untuk otopsi, dan yang kedua untuk pembelajaran calon dokter. Sementara itu, otopsi sendiri dilakukan untuk dua tujuan. Yang tujuan pertama itu untuk hukum pidana, seperti otopsi forensik yang akan dilakukan oleh kasusnya si Irjen Pol Verdi Sambo, untuk mengetahui penyebab dari kematian si mayat tadi guys, agar memungkinkan untuk mencari tersangka dari kasus yang sedang terjadi itu. Itulah fungsi otopsi dari forensik, yang intinya itu untuk menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla guys. Dan tujuan kedua itu adalah otopsi klinis, atau dimana tujuannya ini untuk mencari suatu penyakit atau untuk mencari suatu penyakit yang baru yang harus dibedah, dan karena tidak diketahui pasti apa penyakit itu guys. Dan otopsi ini biasanya dilakukan bila terjadi wabah penyakit baru. Jadi in case ada penyakit baru yang benar-benar memang belum pernah dilakukan pembedahan oleh orang-orang sebelumnya, akan dilakukan pembedahan itu. Maka dari itu salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan cara membedah mayat tersebut, atau dengan cara ya memeriksa intinya di organ dalam, mungkin dari bagian sini atau pokoknya intinya dibedah lah untuk otopsi klinis itu. Jadi yang mau gue bahas di sini adalah pembahasan ini sangat penting untuk diketahui hukumnya guys. Jadi kita itu harus tahu hukum tentang otopsi itu sendiri, apalagi kita sebagai umat muslim ya guys. Karena pembedahan mayat tersebut sudah merupakan perlakuan yang biasa kita dengar. Itu biasa banget kita dengar guys. Jadi ada mayat nggak tahu kenapa terus dibedah, ada mayat nggak tahu kenapa, meninggalnya nggak tahu kenapa kan. Ya kalau mayat udah pasti meninggal kan. Jadi kita nggak tahu, intinya harus dibedah itu tadi. Banyak mayat yang jadi sasaran perlakuan ini guys. Bahkan biasanya menjadi sarana untuk memperjualbelikan. Jadi mungkin kita sering dengar ya, beberapa mahasiswa kedokteran itu beli mayat buat diperiksa lah ini. Dan fenomena yang timbul adalah mengenai perlakuan tidak wajar kepada mayat tersebut guys. Mengapa tidak wajar? Ya mayat tersebut diotak-atik organ tubuhnya, padahal ini tidak selayaknya lah diperlakukan pada jasad manusia, dan terlebih lagi bila ditinjau dengan hukum Islam. Dan dalam permasalahan ini, Majelis Besar Ulama Saudi Arabia telah melakukan pembahasan mengenai hal ini dalam muktamar mereka yang ke-9 itu pada tahun 1396 Hijriah atau 1976 Masehi.
Dan dari pertemuan itu melahirkan keputusan-keputusan sebagai berikut guys, gue jelasin ya. Jika untuk keperluan otopsi, baik otopsi forensik maupun otopsi medis, maka Majelis Ulama Besar memutuskan boleh membedah mayat untuk keperluan tersebut dengan pertimbangan adanya maslahat yang besar di balik otopsi ini. Karena otopsi forensik bertujuan untuk menegakkan hukum pidana sehingga terciptanya keamanan dalam masyarakat. Sedangkan untuk otopsi medis bertujuan terjaganya masyarakat dari penyakit yang mewabah. Jadi ada dua hal yang dibolehkan dari hasil pertimbangan Majelis Ulama Besar Saudi itu. Yaitu yang pertama itu otopsi forensik untuk menegakkan hukum pidana, dan yang kedua itu untuk bertujuan terjaganya masyarakat dari penyakit yang mewabah. Dan menurut pertimbangan majelis, kedua maslahat ini lebih besar dibandingkan dengan maslahat membedah mayat. Jadi bedah mayat untuk tujuan ini dibolehkan. Jadi untuk dua tadi itu dibolehkan, guys. Jadi menurut majelis ulama Saudi dari muktamar mereka. Tapi ada penekanan di sini di mana untuk jenis bedah mayat yang kedua, yaitu untuk belajar tadi, dalam hal ini majelis mempertimbangkan beberapa hal, dan beberapa hal itu diantaranya adalah bahwa syariat Islam datang dengan tujuan membawa maslahat serta memaksimalkannya dan menolak mafsadat serta meminimalkannya. Poin yang kedua, bedah mayat untuk belajar medis ini ada maslahat yang besar, seperti yang sudah diketahui terkait dengan kemajuan dalam ilmu medis. Jadi maksudnya itu bedah mayat dalam poin kedua ini ya, semakin berkembangnya kemajuan ilmu dalam medis itu berarti semakin banyak yang harus dia diperiksa, atau banyak penyakit-penyakit baru yang harus diperiksa dan harus ditanggulangi ya guys. Itulah makna dari yang kedua ini. Poin yang ketiga, belum adanya hewan yang bisa menggantikan jasad manusia guna memenuhi kebutuhan pembelajaran ini. Biasanya kita sering dengar tikus percobaan. Nah, kalau memang gak bisa pada hewan dan harus di manusia, ya apa boleh buat ya. Dan poin yang keempat, syariat Islam menghormati kemuliaan jasad muslim, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati. Sedangkan proses bedah mayat pasti memperlakukan jasad tidak sesuai dengan kehormatannya. Ya itulah ya mungkin caranya aja ya, mungkin caranya tetap dibedah juga, cuma caranya mungkin lebih halus, atau yang nggak terlalu penting untuk dibedah itu ya jangan dibedah, intinya mungkin dari poin keempat. Dan yang poin yang kelima, tidak adanya keperluan yang mendesak untuk membedah mayat muslim. Ya intinya itu kalau bisa jangan mayat seorang muslim ya, apalagi seorang yang taat itu jangan. Intinya itu boleh orang kafir. Jadi kalau untuk Brigadir J itu boleh mungkin ya. Dan dengan pertimbangan yang tadi, maka majelis memutuskan tidak boleh membedah mayat orang muslim. Dan dengan pertimbangan di atas, maka majelis memutuskan tidak boleh membedah mayat orang muslim guys. Jadi kalau bisa jangan mayat orang muslim lah untuk belajar tadi. Mayat orang kafir aja banyak. Senada dengan pendapat majelis ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga berfatwa yang sama mengenai hukum bedah mayat tersebut. Untuk pembelajaran ilmu kedokteran, beliau hanya membolehkan pembedahan mayat kafir ya. Jangan orang muslim, mayat orang kafir aja yang dibedah. Tetapi beliau menekankan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh dokter atau pelaksana bedah tersebut ialah landasan dibolehkannya membedah mayat karena faktor yang mendesak kebutuhan. Oleh karena itu, apabila suatu saat kebutuhan itu telah terpenuhi, atau ya seperti untuk menegakkan hukum pidana itu, setelah itu terpenuhi, ya intinya memang untuk mencari kebutuhan tentang pembunuhan itu atau apa ya, penyebab kematiannya ya. Tapi kalau untuk yang tentang pembelajar tadi, calon-calon dokter tadi, kalau memang sudah dilakukan atau setelah pernah diotopsi dengan secara klinis atau akademik, jangan diulangi lagi ya, intinya mungkin itu ya. Dan kita itu harus kembali kepada hukum asal bahwa seluruh jasad manusia itu tidak boleh dipotong-potong. Dan pendapat ini disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Mukhtar Shinkiti dalam disertasi doktoralnya yang berjudul Hukum-Hukum Islam Seputar Operasi Medis. Dan begitu pula kaidah ini seharusnya diterapkan dalam mengotopsi seorang jenazah muslim ya guys. Apabila sebab kematian dapat diketahui dengan mudah atau tanpa harus otopsi ya. Jadi kalau
jasad seorang muslim itu, jenazah seorang muslim itu jika memang tidak perlu otopsi dan penyebab kematiannya sudah diketahui, ya jangan sampai diotopsi lah, atau hanya melakukan pembedahan kecil. Ya intinya itu tidak boleh membedah melebihi kebutuhan yang sebenarnya diperlukan, guys. Jadi ya cukup perlu aja, mungkin ya ada indikasi atau hasil penyelidikan di bagian mana, ya area situ untuk otopsi jenazah muslim. Kalau kafir bebas. Ya intinya itulah yang mau gue sampaikan tentang otopsi ini, karena kebetulan lagi rame dan biar kita juga tambah ilmu, kita sama-sama belajar. Dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe. Dari tadi nungguin yang mau subscribe atau enggak, yang masih mikir-mikir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Pada Allah gue mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Gue Irfan Siregar pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.